teman-teman, masih dengan Mbak Santi dan kali ini aku pengen tahu tentang proses lahirnya sebuah brand yang dinamakan Sewek, dan sekarang ada produk turunan yang berupa minyak herbal dengan nama yang sama. Itu rintisan dari Mbak Santi beserta suami ya. Mulai kapan nih Mbak Sewek itu? 2014 kali ya. 2014 kayaknya. Berarti di awal itu terapinya dulu ya? Iya, terapinya dulu. Jadi awalnya itu adalah ini obrolan sama suami gitu. Waktu itu suami tertarik, kok aku pengen belajar pijet, istilahnya pijet kan ya. Terus gimana, dia bilang gitu, di Surabaya gitu. Ini cerita pahitnya ya. Jadi di Surabaya waktu itu berapa ya, satu hari hampir 2 juta lah itu satu hari, 1, berapa saya aku lupa. Nah waktu itu kita nggak punya duit, kita bener-bener nggak punya duit gitu. Terus gimana gitu kan, akhirnya ada saja jalannya. Waktu itu juga bener-bener itu tuh yang kami pikir berdua, karena mau pinjem sana sini kok kayaknya nggak ada yang support gitu kan. Ya akhirnya apalagi dari pihak keluarga itu nggak ada yang support gitu. Ya sudah lah, akhirnya gimana caranya akhirnya kita dapat gitu. Berangkatlah beliau ke Surabaya untuk pelatihan itu. Ya, terus beliau pulang. Terus ini bukan ngalem ya. Dia tuh pinter. Sebenarnya suami Mas Irfan tuh pinter gitu. Artinya ya cerdas lah, artinya dia bisa ngiak gitu, dia itu bisa sampai dia kepikiran gimana kalau terapi ini tak pakai media dengan selendang gitu kan. Terus gimana ya nanti walaupun dia juga belajar dari beberapa literatur, mungkin dia belajar coba. Pertama saya yang dicobakan, ini caranya gini, gerakannya gini udah ya. Akhirnya udahlah, karena medianya selendang untuk terapi, akhirnya ada beberapa cerita gitu, akhirnya muncullah nama Sewek. Sewek itu kan selendang kan. Ya itu akhirnya udah beliau mulai dipraktekkan di rumah gitu. Waktu awal-awal Sewek itu beliau masih panggil kemana yang sering keluar kota gitu. Tapi setelah kami diskusi di rumah, kenapa kayak gini? Artinya kalau banyak Mas terlalu sering keluar gitu, kasihan pasien yang di rumah gitu. Jadi dikurangilah dulu untuk keluar itu, artinya lebih intens ke rumah dulu, cuma terima pasien di rumah gitu. Jadi akhirnya beliau sering di rumah, tetapi ternyata banyak di luar sana yang pengen belajar Sewek gitu, belajar terapi Sewek gitu. Akhirnya ada beberapa IO yang bersedia untuk mencarikan pesertanya, kemudian beliau ngisi sebagai narasumbernya gitu. Ya sudah, akhirnya seringlah beliau ngisi di Bali. Waktu itu peminat paling banyak di Bali ya. Dulu pernah di Bali itu hampir sebulan 3 kali gitu. Memang paling banyak Bali. Waktu itu Jogja malah belum ada gitu. Waktu pernah saya godain, uang Sewek itu lahir di Jogja, kenapa malah yang booming di luar gitu. Maksudnya malah seringnya di luar gitu. Kenapa enggak dicoba diangkat di Jogja dulu? Maksudnya kalau di Jogja memang sudah baru kita intens keluar. Ini masih balik keluar dulu gitu kan. Baru Sewek pelatihan di Jogja itu tahun 2000 kemarin kan, belum lama ini kan, tahun kemarin. Berarti yang aku ada di dalamnya itu pertama kali di Jogja. Pertama kali untuk waktu itu pernah sih, tapi tidak maksudnya enggak ini ya, lebih memang kalau yang acara kemarin itu lebih lebih profesional. Iya, daripada yang lalu-lalu. Kalau lalu kan cuma aja di beberapa, di mana itu depan Bethesda itu kayak
Itu kayaknya pernah di situ. Terus habis itu terus saya bilang sama Mas, Bu, apa coba kita angkat apa di Jogja dulu, kita besarkan di Jogja, baru nanti keluar. Banyak hal yang mau kita capai, mau kita lakukan gitu loh. Dari dulu pernah kami tuh di mana, di kampung-kampung ngisi Keliling. ya, di kampung RT itu, perkumpulan RT itu. Waktu itu kita tuh pikiran kita cuma branding cewek saja. Itu di Bukan kampung, keliling ke kampung itu dalam rangka edukasi atau ngasih terapi? edukasi aja. Edukasi tok. Sekalian mengenalkan bahwa ini loh di Jogja itu ada cewek gitu, ada cewek terapi gitu. Nah, itu saja. Dan sampai saat ini pun kami tuh masih terus berusaha gimana caranya kami bisa branding nama cewek gitu. Nah, udah setelah itu dengan pengalaman suami menerapi pasiennya di rumah, akhirnya dia meramu suatu formula minyak gitu, natural oil itu, dengan beberapa rempah-rempah yang coba dia kalau ini fungsinya apa, akhirnya sampai saat ini ada 17 rempah-rempah yang ada di kandungan cewek natural oil. Nah, akhirnya mencoba dari yang bikin errornya berkali-kali ya, namanya juga baru awal gitu. Terus akhirnya beliau sudah menemukan satu titik, oh ini ramuannya ini gitu kan, yang di dalam komponennya itu ada ini, akhirnya coba diramu, kemudian keluarlah namanya cewek natural oil. Jadi cewek itu punya 4 produk. Pertama cewek terapi, cewek natural oil, cewek meditasi, cewek autis. Cewek autis ya. Ya. Cewek autis aku kemarin juga sempat ikut Ya. kelasnya. Iya betul. Untuk Di Grand Malioboro Hotel. Di Grand Malioboro. Menjadi salah satu alternatif treatment khusus untuk adik-adik atau anak-anak kita yang terkena autis. Ya luar biasa perjalanannya ya. Hingga mencapai di titik ini loh ya. Tak pikir ya sangat luar biasa, membutuhkan waktu baru berapa tahun itu dari dirintis. 2014 kan ya? cewek itu 2014. Terus kemudian minyaknya itu kami alhamdulillah sekarang sudah kami izin edar BPOM, kami sudah keluar. Halal kemudian sudah ada. Sertifikat halal sudah ada, kemudian Jogja Mark juga sudah ada gitu. Artinya bahwa ini cewek natural oil memang betul produk dari Jogja. Memang betul produk dari Jogja, sudah ada BPOM-nya dan sudah ada sertifikat halalnya. Jadi untuk konsumen atau untuk pengguna itu lebih nyaman pakainya gitu, lebih nyaman pakainya. Ya memang banyak sekali sekarang yang produksi minyak sejenis gitu. Ya. Tapi cewek itu menjadi khas karena kebanyakan minyak itu asalnya dari Bali dan cewek ini dari Jogja gitu. Mbak Santi, seperti yang aku selalu bilang, cewek ini insya Allah akan membesar. Amin. Insya Allah bisa berada di tataran dunia perminyakan yang sudah lebih dulu ada. Terima kasih teman, itu tadi cerita dari Mbak Santi. Kita ketemu di sesi selanjutnya. Dadah.